Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susilawati sebagai dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NPM 2142056. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai maraknya begal di Kota Batam, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang perlu dilakukan. Nah, Kota Batam sendiri adalah pusat ekonomi dan industri. Kota ini menarik banyak penduduk dari berbagai daerah, membuatnya rentan terhadap berbagai masalah sosial termasuk kejahatan jalanan seperti begal. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan sejalan dengan tujuan ini, negara wajib menjamin keselamatan dan keamanan warganya. Nah, kejahatan menurut pendekatan legal dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku. Di Indonesia sendiri, pendefinisian kejahatan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kemudian, jenis kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan menempati posisi tinggi dalam hierarki klasifikasi kejahatan, baik menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Kejahatan dalam konteks ini serupa dengan kasus begal yang sering terdengar oleh masyarakat luas. Sekarang kita akan membahas salah satu kasus begal terbaru di Kota Batam. Nah, kasus yang baru saja terjadi pada tanggal 17 April 2024 di Nongsa ini cukup membuat warga semakin resah akan aksi pembegalan. Dilansir oleh Metro Kepri 2024 lalu, pelaku sudah mengikuti korban sejak awal. Ketika korban memarkirkan mobil, pelaku melancarkan aksi kejahatannya. Nah, di sini seorang ibu rumah tangga menjadi korban hingga terjatuh dan terseret 2 meter demi mempertahankan tasnya yang berisi barang berharga. Namun, pelaku berhasil kabur dengan membawa barang berharga korban senilai 13.500.000. Selain itu, korban juga mengalami luka pada bagian tubuhnya akibat kejadian tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2024, pelaku berhasil ditangkap dengan tindakan tegas dan terukur oleh aparat kepolisian. Apa sih penyebab perilaku kejahatan begal ini? Menurut penelitian Mokhtar dan Hasibuan tahun 2018, mengungkapkan bahwa putus sekolah adalah salah satu penyebab perilaku begal. Di samping itu, menurut sosiolog dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, faktor ekonomi, sosial, dan keamanan juga berperan, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi dan ketimpangan sosial. Apa saja upaya penanggulangan kejahatan begal ini? Kita membaginya dengan 2 upaya. Yang pertama adalah upaya preventif, yaitu meliputi sosial hukum, penyuluhan kepada masyarakat, dan pengembangan penyidikan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mengatasi akibatnya. Kemudian, ada penanggulangan kejahatan secara represif berupa upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan. Nah, langkah represif ini termasuk penegakan hukum tegas terhadap perilaku begal, operasi keamanan di daerah rawan, dan penerapan hukuman sesuai dengan KUHP. Jadi, kesimpulannya, dalam menghadapi maraknya begal di Kota Batam, diperlukan tindakan preventif dan hukuman yang efektif. Prioritas harus diberikan pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat dengan kerjasama semua pihak untuk membangun Batam sebagai kota yang aman dan sejahtera. Sekian, terima kasih atas perhatian Ibu Susilawati dan penonton sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.